Silakan lanjut. Apa nih? Saya udah. Pak, tadi kan nggak salah, Pak, kenapa kita Pak Lukas mau berobat dan apa? Begini, itu memang karena kondisinya itu sudah drop. Jadi hari Sabtu memang dia sakit. Pertama susah makan dan susah minum obat. Memang dari dulu kalau minum obat itu satu obat itu dia bisa tahan di lidahnya itu 10 menit dan lama sekali. Sehingga hari kemarin hari Minggu jam 2 saya dikontak jaksa KPK. Intinya Pak Petrus yang bisa bicara dengan Pak Lukas untuk dibawa ke rumah sakit. Sehingga kemarin jam 3 kita berkoordinasi dengan KPK karena libur jadi cukup panjang izin-izinnya. Sehingga jam 9 malam baru tiba di rumah sakit, langsung masuk ke gawat darurat, diinfus di segala macam tindakan-tindakan. Kemudian jam 12 dokter berkesimpulan supaya beliau dirawat nginap gitu loh. Soal mengapa kami ditelepon di hari libur untuk bujuk Pak Lukas, karena Pak Lukas tanda petik lah ngambek gitu loh. Ngambeknya kenapa? Hari Sabtu itu dia sudah direkomendasikan dokter untuk ke rumah sakit. Jam 7 dia tunggu juga tidak dijemput-jemput, sementara baru dijemput jam 9. Beliau sudah tidur. Nah, minggunya diajak untuk ke rumah sakit, tapi beliau bilang nggak usah, sementara kondisinya sudah drop. Dropnya terbukti dari mana? Maaf nih, buangan besar kecil di tempat tidur, dan yang membantu pengurusan itulah sesama tahanan. Sehingga kemarin tahanan ada 5-6 orang menjelaskan kepada saya bahwa Pak Lukas ini maaf ya sudah parah sekali. Kita tidak mendahului tapi sudah parah sekali, sehingga saya dengan adiknya berbicara dengan Pak Lukas, Papa harus dirawat. Memang awalnya dia keberatan, tetapi setelah beliau setuju, untuk izin keluarnya kan izinnya panjang. Persetujuan jaksa, persetujuan karutan, rekomendasi dokter. 3 hal itu yang dikerjakan cukup lama, sehingga jam 9 baru tiba di rumah sakit. Dan tadi setelah saya ketemu beliau, kalau kita bicara sekali lagi responnya sangat lambat. Jadi baik tatapan matanya, padahal saya sudah sering ketemu dia, tapi setelah saya cubit-cubit, colek-colek, baru dia sadar. Jadi responnya yang agak susah sekarang ini. Sekarang lagi dipasang alat-alat, mudah-mudahan sudah bisa ada perubahan. Karena mengapa dipasang alat-alat itu, saya tanya, katanya infus makanan atau apa gitu loh. Nah, itu dan cairan. Karena tadi saya ketemu beliau jam 8:30, responnya memang susah. Kita nggak tahu terakhirnya seperti apa. Dan dokter kan belum visit ya tadi pagi. Hanya tadi malam aja tim dokter IGD menyarankan supaya Pak Lukas dirawat inap. Pak, tadi kan jaksa penuntut umum sempat meminta kalau depannya kondisi kasus seperti ini pemeriksaan saksi secara online. Apakah itu dengan tadi dan bagaimana? Kami berkeberatan karena interaktifnya kan masalah video ya, atau apa namanya internetnya itu kan. Jadi intinya kita maunya hadir. Apalagi sebenarnya dari semua saksi itu, kalau saya boleh mendahului, semua itu pegawai dari Pitun NMB yang tadi itu, yang tidak mengenal Pak Lukas. BHT-nya itu tidak mengenal Pak Lukas sama sekali. Artinya mengetahui bahwa itu gubernur, tapi berinteraksi dalam pekerjaan atau apapun tidak pernah. Itu saja inti kesaksian mereka. Dan kami sudah baca dalam BAP, 5 saksi itu adalah pegawai dari Pitun NMB. Pitun NMB adalah seorang kontraktor, ya, seorang kontraktor yang pada saat dia dimintai keterangan, kondisinya tidak bisa bicara, semua aktivitas, maaf ya, sama, buang air besar kecil di tempat tidur. Jadi dia tidak pernah diminta keterangan. Nah, sementara yang diminta keterangan sekarang ini 5 orang ini adalah staf dari kontraktor Pitun NMB. Iya, NMB. Ya, oke, itu saja. Tetap mendengar keterangan saksi, tapi kan hari Selasa tanggal 1 kan agendanya kan setelah dilaporkan oleh dokter ID, lanjutnya seperti apa kan? Apakah saksi atau ditunda atau bagaimana kan kita tidak tahu. Ya, Saksi kita cuma tanya mengenai saksi, mengenai swab dan gratifikasi. Itu aja, bukan masalah itu, bukan mengenai macam-macam. Jadi kalau misalkan mereka nggak pernah memberikan uang untuk swab dan gratifikasi, selesai. Itu aja. ya, Halo? ya begitu ya. Dan ini semua dari Papua, betul. Ya. Ini Bang, lagi. Iya,
Iya, masih doorstop ya. Oke, siap. Sampai kondisinya saat itu kenapa? Saya tidak tahu kenapa dia tidak makan, tapi yang jelas begini, ini soal makanan ya. Mengapa Pak Lukas tidak bisa makan 2 hari terakhir? Pertama soal menu makanan. Menu makanan yang disiapkan di rutan adalah menu untuk orang sehat. Contoh, disiapkan nasi, ikan, lauk pauk, dan seterusnya. Sementara Pak Lukas dalam kondisi begini kan menunya harus lain, misalnya bubur kah atau apa. Jadi ini yang membuat menu yang disiapkan tidak disentuh oleh Pak Lukas karena menu yang disiapkan untuk orang sehat. Itu menurut informasi dari sesama tahanan. Jadi menu yang dimakan oleh tahanan adalah sama dengan menu yang dimakan Pak Lukas. Sementara Pak Lukas kan kondisinya sakit. Itu perbedaannya di situ. Ya, jadi mengapa Pak Lukas tidak makan? Kemarin saya tanya waktu kalau kita berkunjung ke KPK itu kan ruang kunjungan tersendiri, lalu ada blok yang tahanan bisa ngantar. Waktu mereka ngantar ke ruang kunjungan, saya tanya, Bapak kenapa Bapak tidak makan? Lalu ada satu tahanan mengatakan, makanan yang kami makan kan tidak cocok dengan Pak Lukas, dengan kondisi sakit. Itu masalahnya di situ. Jadi misalnya yang disiapkan nasi, alangkah baiknya mungkin bubur atau apa gitu loh. Itu bedanya di situ, sehingga yang dimakan orang sehat, dan itu sementara Pak Lukas tidak bisa makan. Itu menurut informasi dari sesama tahanan. Yang pasti kemarin 7